Baik, untuk demo course kali ini itu tentang belajar Flutter dari awal, tapi nggak sama bahasa datnya. Soalnya sama datnya itu saya udah bikin course-nya tertentu. Di sini kita akan langsung tujuan ke Flutter-nya. Nah, di Flutter-nya ini kita akan mulai dari pengenalan dulu. Pengenalan Flutter itu apa? Kemudian di sini ada instalasinya. Untuk instalasinya itu saya nggak jelasin dan nggak mempraktekin, cuman saya dijelaskan secara step instalasinya itu gimana caranya gitu dengan mengikuti panduan dari dokumentasi resminya. Soalnya di sini saya eh, nggak sama prakteknya itu di komputer yang saya gunakan itu udah terinstall itu ini ya gitu. Jadi agak ribet kalau dibikin dari awal. Oke, lanjut di bagian sini di traduction itu memuat juga pembuatan project, gimana cara bikinnya, bagaimana struktur project Flutter, cara menjalankannya, dan sampai ke persiapan. Setelah itu masuk ke bagian bab starter untuk permulaan. Kita di teman-teman itu akan dikenali sama widget-widget yang sering dipakai. Text, icon, bar, container, button gitu. Dan setelah itu dikenalin sama basic layout. Layout layout dasar dari semua widget layout yang ada di Flutter. Ada tiga, ada column, ada row, ada stack. Single child scroll view itu tambahan kalau ada unsur scrollable-nya. Dari kolom row stack ini dia bisa dikembangkan ke layout-layout advance, ke tingkat advance. Kemudian masuk ke basic state management. Nah, di basic state managementnya itu teman-teman dikasih tahu gimana sih cara membuat atau mengatur state dalam sebuah halaman yang dibikin Flutter gitu. Tapi sini cuman sebagai basic aja gimana cara penggunaannya, maksudnya terus dari awal bikinnya sampai menjadi kok sampai kayak gini state-nya gitu. Terus ada basic navigator. Nah, untuk basic navigator ini lebih ke perpindahan konteks sebuah halaman dari aplikasi. Bersih juga saya jelasinnya basicnya, soalnya untuk pembahasan navigator itu berbarengan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya gitu. Jadi biar sekaligus saja sama studi case-nya gitu. Lanjut ke UI list. UI list ini ada 15 bahasan, yang mulai dari article page. Dari article page ini teman-teman akan uh, di bahkan belajar bagaimana cara menggabungkan unsur-unsur basic layout dengan widget-widget tertentu sehingga membentuk tampilan seperti ini. Kemudian sampai ke list page. Di list page ini teman-teman gimana cara bikin scrollable yang pengembangan dari yang basic. Kemudian di sini bentuknya juga ada dinamis, ada yang berdasarkan model, kemudian bisa melihat halaman detail juga di sini untuk scrollable-nya secara vertikal ataupun horizontal kayak gimana. Terus ada bentuk kayak grid page kayak gini. Ada juga yang responsive space kayak gini. Ini tuh bisa di scroll, bisa mengkerut, bisa mengexpand sendiri otomatis tergantung situasi layarnya apakah dia sedang aktif atau tidak pada saat keyboard inputnya muncul. Kemudian di sini ada berbagai macam bentuk layout list. Ada yang bikin kayak gini wrap, kemudian ada page view, ada aksi snappingnya, kemudian ada stepper kayak gini, dan juga ada indexed stack dan lain sebagainya. Kemudian ada reorder labels di mana ada teman-teman akan belajar bagaimana cara bikin sebuah list yang dia itu bisa dipindah-pindahin bentuknya kayak gini tuh.
Terus ada expansion list yang bisa di-expand si itemnya itu. Ada tabel, penggunaan tabel, bagaimana stylingnya, bagaimana memposisikannya, dan juga ada tabel yang lebih powerful lagi di sini. Terus ada custom scroll, ada drag scrollable, ada list yang bisa di drag, kemudian bisa di scroll juga. Ada nested scroll page kayak gini. Kemudian ada menu navigation di sini, bentuknya kayak sidebar kayak gini. Terus ada juga tab dengan tampilan yang bisa di custom. Kemudian ada button navigation yang di bawah sini. Terus ada pembahasan tentang interaksi. Interaksi ini ada 5. Yang pertama ada input. Di input ini teman-teman bakal belajar bagaimana cara penggunaan widget-widget input yang ada di Flutter. Contohnya kayak input teks, kemudian input yang berupa radio, bentuk checkbox, list checkbox. Ada juga yang berupa switch kayak gini, dan juga ada yang berupa slider. Kemudian di bagian alternatif. Di bagian alternatif itu teman-teman gimana cara penggunaan, ada snack bar, ada tampilan toast yang bisa diposisikan custom, kemudian ada widget baru material banner kayak gini. Terus belajar juga tentang dialog. Kalau di web itu mirip kayak modal gitu. Ada bentuk macam-macam bentuk dialog di sini. Ngikutin style guide dari iOS atau ngikutin dari panduan Google Guide. Ada bottom sheet kayak gini, terus ada model bottom sheet. Terus di picker ini atau semacam choose something, ada pengambilan data tanggal, kalender kayak gini. Kemudian ada tanggal itu yang bisa di custom dari tanggal awal sampai tanggal sekian. Kemudian ada pengambilan waktu, ada ngambil image yang dimana resource-nya itu dia bisa diambil dari resource gallery maupun kamera. Kemudian masuk ke bagian action, teman-teman bakal belajar tentang pembuatan custom button. Kemudian bagaimana cara bikin sebuah dismissible action. Kemudian ada juga draggable yang bisa menjadi dasar dari sebuah semacam kayak game-game gitu. Terus ada interactive viewer yang mana teman-teman bisa berinteraksi dengan sebuah widget yang ada di Flutter gitu. Masuk ke bagian styling, teman-teman bakal belajar bagaimana men-styling sebuah tampilan di Flutter. Contoh di sini ada bisa mengatur opacity, bisa mengatur background rendernya, backdropnya di blur kayak gini, bisa merotasi suatu objek. Kemudian ada styling gambar untuk nge-crop, kemudian kasih opal, dan juga ada custom bentuk clip pad di sini. Selanjutnya belajar tentang database. Database ini mulai dari lokal ada 2, ada share preference. Kalau untuk share preference di sini dia bentuknya adalah key value, kemudian kapasitasnya tidak terlalu banyak di sini. Sedangkan ada satu lagi SQLite. Kalau di yang pengembangan natif disebutnya dengan SQLite. Karena di sini ada Flutter ada tambahan F-nya jadi SQLite. Nah, di SQLite ini lebih bentuknya kayak MySQL gitu, yang dimana untuk cara mengakses database-nya itu pakai sintak query language. Cuman versi kecilnya gitu, meskipun versi kecil tapi lumayan untuk menampung datanya. Kemudian di bagian networking ini teman-teman belajar bagaimana konsep networking itu.
kemudian cara pengambilan datanya, memparsing suatu objek, kemudian mengirim data ke backend, ke sisi servernya. Kemudian juga teman-teman di sini belajar bagaimana mengimplementasikan apa yang dipelajari di Flutter untuk mengembangkan sebuah UI ataupun sebuah aplikasi Flutter. Contohnya ada random dice kayak gini. Kemudian ada basket counter kayak gini. Ini pengembangannya yang simple, tapi bisa juga dikembangkan lebih advance, lebih lanjut dengan studi case tertentu. Selanjutnya ada bagaimana cara menampilkan sebuah tampilan web view di aplikasi Android gitu, dengan menerapkan konsep navigasi, refresh, dan lain sebagainya. Kemudian menslicing UI dari desain menjadi aplikasi gitu yang indah, yang bagus dengan tampilan custom. Selanjutnya juga belajar tentang menggunakan database, mengoperasikannya dengan sistem CRUD. Selanjutnya belajar menggunakan API public untuk membuat aplikasi. Jadi seperti itu untuk gambaran course tentang belajar Flutter kali ini.